Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Baik ya. Hari ini seperti yang saya informasikan sebelumnya, kita akan memulai pelajaran kita setelah liburan ya. Kemarin kita sudah menikmati liburan bersama keluarga, yaitu memperingati Hari Raya Idul Fitri. Mungkin di antara kalian ada yang mudik, ada yang tidak bisa mudik karena memang peraturan pemerintah sedang tidak memungkinkan ya. Namun tidak mengurangi nikmatnya kita memperingati Hari Raya Idul Fitri kita ya. Baik, mari bersama-sama kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pertemuan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, anak-anak, saya akan menyampaikan kurang lebih 2 minggu yang akan datang kalian sudah akan mengikuti yang namanya penilaian akhir tahun. Apa itu penilaian akhir tahun? Yaitu kegiatan, kalau dulu namanya itu ulangan. Ya, ulangan akhir tahun, ulangan kenaikan kelas. Jadi ulangan ini nanti akan menentukan kenaikan kelas kalian. Oleh karena itu, karena waktu kita sudah sangat sedikit, maka kita sedikit mengebut ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang materi yang belum kita pelajari, yaitu tema 8 ya. Baik, saya akan membacakan dulu ini aturan pada hari ini pertemuannya. Tolong ketika saya tidak bertanya atau tidak mengajak kalian atau meminta kalian untuk bersuara atau berbicara, kalian jangan bersuara ya. Atau dimatikan mic-nya. Yang kedua, sikapnya. Tolong sikapnya yang baik, yang bagus, yang sopan. Kemudian siapkan juga buku tema 8-nya sudah siap? Buku paket tema 8-nya juga disiapkan ya. Baik, sebelum kita pelajaran, anak-anak, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, 1442 Hijriah. Saya atas nama pribadi juga sebagai guru kalian selama ini pasti banyak salah, banyak hilaf ya, banyak hal, dan itu yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja, pasti saya pernah membuat kalian dan juga orang tua kalian itu merasa tidak enak. Untuk itu anak-anak, saya dari hati yang paling dalam mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Sama-sama, Pak. Iya, sama-sama. Sama-sama, Pak. Anak-anak semua, anak-anak saya di kelas 2B, saya sudah ikhlas memaafkan kalian semua ya. Saya akan selalu berusaha mendampingi kalian dalam menempuh sisa pelajaran kita. Ya, kita tinggal kurang lebih tinggal 1 bulan itu kalian ada di kelas 2. Jadi bulan berikutnya kalian sudah kelas 3. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir dan salam saya kepada dua orang tua kalian di rumah ya, sampaikan maaf saya. Maaf, Pak. Sama-sama. Baik, apakah kalian juga sudah meminta maaf kepada teman-teman kalian? Mungkin kemarin kirim WA atau telepon? Belum? Baik, saya ingin ada perwakilan dari kalian mengucapkan maaf kepada teman-teman kalian. Siapa yang mau? Farah? Ayo Farah, silakan. Minta maaf, teman-teman. Ya, dimaafkan ya, semuanya. Ayo, sama-sama gitu ya. Sama-sama.
Semua coba tirukan saya ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, ayo. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Lahir dan batin ya teman-teman. Jadi kalau ada teman kalian yang pernah membuat kalian marah atau apa, tolong dimaafkan ya anak-anak ya. Ya, jadi karena sesama teman itu sekali lagi saling memaafkan itu adalah salah satu bentuk penerapan kita menerapkan sila ketiga karena dapat mempersatukan bangsa ya sebagai bentuk rasa persatuan dan kesatuan kita. Salah satunya adalah saling memaafkan ya. Baik, kemudian ada di dalamnya. Sekarang kita mulai ya. Belajar tema 8. Sudah siap anak-anak? Selain melihat di layar HP, kalian sudah siapkan ya di bukunya ya. Mungkin layar HP-nya terlalu kecil, tapi kalian sudah siapkan juga tema 8-nya. Asbi, kok awak TV Asbi? Baik anak-anak, silakan dilihat bukunya tema 8. Ya, judul tema 8 kita adalah keselamatan di rumah dan perjalanan. Jadi judul temanya adalah keselamatan di rumah dan di perjalanan. Anak-anak, kita langsung saja ke subtema 1 ya. Aturan keselamatan di rumah. Jadi, untuk menjaga keselamatan di rumah apa saja? Mari kita pelajari bersama-sama. Kita langsung ke pembelajaran 1. Kita akan mengenal cara membaca jam, waktu. Ya, kalian pasti sudah bisa. Di halaman 3 itu ada ya. Lapar, kepingin makan. Oh, ingin makan. Karena ya, ada sedikit masalah ini. Bener mas, bener pak. Benernya tak mutani. Baik anak-anak, di halaman 3 sudah dibuka bukunya. Di situ ada sedang sarapan pagi. Kemudian ia berangkat sekolah, lalu pulang sekolah. Nah, kalian pasti sudah bisa ya membaca jam seperti ini. Bisa enggak? Ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi di jam, sebuah jam itu ada 2 jarum anak-anak. Oh, ada 3 ya. Ada jarum yang selalu bergerak per detiknya. Kemudian ada jarum yang pendek dan jarum yang panjang. Contohnya jika jarum pendeknya menunjuk angka 6, kemudian jarum panjangnya menunjuk angka 12, maka itu dibaca pukul 6. Ya, ini pukul 6. Kemudian kalau ada di angka 7 jarum pendeknya dan angka panjangnya 12, maka ia jam
atau kultu. Yang ini jarum pendeknya di angka 11, jarum panjangnya di angka 12, maka dibaca pukul 11. Bisa anak-anak ya? Bisa. Coba saya ingin dibacakan ini pukul berapa? Dibaca bagaimana ini? Semuanya. Dibaca pukul pukul berapa ini? Lihat bukunya halaman pukul 10 ya. Kemudian yang nomor 2 pukul berapa? 8. Ya, pukul 8. Yang berikutnya yang nomor 3. Dibaca apa ini? 2. Pukul 2 ya. Bisa anak ya, gampang ya. Selanjutnya nomor ini halaman 5. Dibaca bagaimana ini? Pukul 4. Yang berikutnya, yang terakhir, ini dibaca pukul 9. Pinter. Baik. Bisa anak-anak ya membaca jam ya. Ada waktu ya. Kesimpulannya itu ada di jarum yang pendek. Jika jarum pendeknya menunjuk angka 1, yang panjang di angka 12, maka jam atau dibaca pukul 1 ya. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Ada. Bisa ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalian kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah belajar huruf kapital ya? Masih ingat aturan huruf kapital? Masih ya. Jadi kalau di awal itu huruf kapital ya, kemudian nama tempat, nama bulan, nama hari itu harus pakai huruf kapital. Ingat ya. Kemudian di akhir kalimat itu harus ya di halaman 6, coba kalian buka. Kalian lihat. Ya, ini cara menulis kata ganti Tuhan yang tepat ya. Contohnya yang Maha Esa. Jadi huruf Y, M, I dan itu ditulis dengan huruf kapital. Ya. Kemudian yang Maha Kuasa juga begitu, huruf Y dan M-nya itu harus huruf kapital. Ayo memperhatikan semuanya. Ditaruh saja HP-nya, Afan. Sambil lihat bukunya. Nomor 3, yang Maha Besar ini juga ya, huruf Y dan M ini huruf kapital. Kalian ingat-ingat ya anak-anak ya, kalau yang Maha Esa ini dipisah, Maha Esa dipisah. Kalau Maha Kuasa itu digabung. Ya, Maha Kuasa digabung, Maha Besar juga digabung. Kalau yang Maha Pengasih, ya ini dipisah. Huruf Y, M dan P-nya itu ditulis dengan huruf kapital ya. Kemudian ada juga yang Maha Penyayang. Jadi selain nama orang, nama kota, nama bulan, nama hari, ya, yang harus ditulis huruf kapital itu adalah nama atau kata ganti Tuhan. Ya, kalau kita menulis Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, huruf A-nya itu juga harus huruf kapital ya. Karena Allah adalah Tuhan kita, maka harus ditulis dengan huruf kapital kalau kita tulis di tulisan atau di buku ya. Kemudian kata gantinya ini juga seperti ini, tulis huruf kapital. Selanjutnya Nana. Dapat nih simpang.
Ini ya, kalau kita mau membuat kalimat, bisa anak membuat kalimat dengan kata ganti Tuhan seperti ini? Bisa. Ya, bisa, pasti bisa. Misalkan, aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, semoga aku bisa naik kelas. Misalkan seperti itu. Jadi huruf A itu ditulis dengan huruf kapital ya. Baik anak-anak, kita lewati huruf kapital. Sekarang kita akan belajar bernyanyi. Tadi di awal pelajaran, sebelum pelajaran, kalian sudah saya contohkan lagu. Ya, saya dengarkan lagu berjudul Terima Kasih Ya Tuhan. Masih ingat lagunya tadi? Masih. Oke, baik, saya akan coba membagikan lagi, memutarkan lagi lagunya yang berjudul Terima Kasih Ya dulu. Perhatikan ya. Terima kasih. Ambil. Ayo, diperhatikan. Sambil ingat-ingat tanda-tandanya ya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak perhatikan ya, jika kita tulis dengan tanda seperti ini, maka ini sedikit ditekan kuat lagunya, penyanyinya ya. Masih ingat tandanya? Ayo semuanya memperhatikan loh ya. Duduk yang sopan, yang baik. Ya, kalau tandanya ini menghadap ke kanan, maka ini dinyanyikan dengan kuat. Ya, ditekan kuat. Kalau di sini sedikit lemah. Kemudian kalau ada titik di sini, itu tandanya apa, Nana? Panjang. Ya, pintar. Berapa kan ini? Ya. Berapa ketukan? Mahmud. Susul Mahmud. Wah, ya. Kalau ada satu titik di sebelah nada itu dinyanyikan dua ketukan. Coba sekali lagi ya. Silahkan kalian bisa ikut bernyanyi. Bernyanyi sama-sama. Ayo, semuanya. Kalau ada garis di atas, ini pendeknya masing-masing setengah ketukan. Ayo. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya bernyanyi. Ayo, saya ulangi lagi. Coba semuanya ikut bernyanyi, ya. Ayo, duduk yang bagus, yang baik. Ya. Nah, semua ikut nyanyi ya. Terima kasih. Ya, tadi ketika kita menyanyikan kata Tri dan Ma, karena di atasnya ada garis, maka ini kita nyanyikan depan tadi ya.
terima ya, ini nadanya pen. Terima kasih. Ini yang ada titik. Ya. Ya, tepuk tangan semua. Nanti di rumah kalian latihan lagi ya, biar tambah hafal. Yang perlu kalian ingat-ingat adalah tandanya. Ya, tanda yang mana dinyanyikan kuat, mana yang dinyanyikan lemah, kemudian mana yang pendek, mana yang panjang. Asdi ketawa ya, Asdi. Kenapa, Bi? Terima kasih ya Tuhan. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya. Ada pertanyaan anak-anak sebelum saya lanjutkan? Tanya. Terima kasih ya Itu lagu tersebut sebagai bukti rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya Allah. Gimana? Ada yang bertanya? Yang perlu kalian ingat sekali lagi ya, tanda-tandanya. Kalau tandanya itu menghadap ke kanan, berarti lagu ini nada 5, ya, nada C ini dinyanyikan sedikit ditahan, ya, yang kuat. Kalau menghadap ke kiri, maka dia sedikit lemah, ya. Terima kasih, ya, lemah. Kemudian sihnya sedikit kuat. Terima kasih, ya Tuhan. Kemudian nada panjang dan nada pendek. Kalau pendek ada garis di atasnya seperti ini. Ya. Ya, ini pelajaran yang sudah pernah kita pelajari dulu. Kemudian kalau ada titiknya, itu dinyanyikan apa? panjang. Ya, panjang sebanyak 2 ketukan. Ya. Kita double-double ya anak yang pembelajarannya ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Singkat-singkat. Ya, buka halaman 11 dan 12. Jangan ya. Pemahamannya. Baik anak-anak, coba dibuka halaman 13. Di situ ada sebuah permainan yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Ya, di halaman 13 sudah dibuka. Ini ada permainan berjudul bermain menirukan gerakan binatang di air. Nanti kalian baca ya teksnya ya di rumah ya untuk memahami aturannya. Nah, ketika melakukan kegiatan ini anak-anak, itu ada gerakan yang dilakukan oleh Udin. Ngapain Udin ini? Yang di tengah-tengah. Udin sedang ngapain ini? Menirukan gerakan binatang di air. Iya, itu. Sedang bergerak apa ini Udin ini? Dong? Dong? Jongkok. Ya, jongkok. Mungkin kali aku, Pak. Ya, jadi Udin sedang melakukan gerakan jongkok.
Kok air? Ya, ini sedang jongkok. Nah, kalian pasti sudah bisa ya melakukan gerakan seperti yang dilakukan oleh Udin. Bisa ya, gampang. Jadi sudah pernah kalian melakukan ya. Baik, kita lewati ya. Nah, anak-anak kalian pasti sering bermain ya di rumah atau di lingkungan rumah kalian. Ya. Coba sebutkan anak-anak nama-nama permainan itu yang bisa menunjukkan persatuan. Ini berarti permainan yang dilakukan bersama-sama. Apa? Nomor 1, misalkan. Jadi permainan yang dilakukan secara bersama-sama yang dapat menunjukkan persatuan. Ya, sepak bola. Terus apa lagi? Main Lompat tali. lompat tali. Ya, terus apa lagi? Renang. Yang dilakukan Peta umpet, Kak. peta umpet. Ya, terus apa lagi? Tendangan. Apa? Renang. Kak. Pokoknya kegiatan yang dilakukan bersama dengan teman-teman itu Voli. bisa menunjukkan persatuan. Voli. Syaratnya apa? Syaratnya kita tidak boleh Curang. tidak boleh bertengkar ya, agar tetap dapat menunjukkan persatuan. Ya. Jadi kalau kalian diminta menyebutkan kegiatan-kegiatan bermain yang dapat menunjukkan persatuan, itu kalian sebutkan nama kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan teman kalian. Ya, sepak bola, bentengan, kemudian petak umpet, main lompat tali, main kelereng, pokoknya ini nanti kalian sudah. Nah, anak-anak, itu ya contoh kegiatan yang dapat menunjukkan Satuan. Satu. Baik anak-anak, ini ada pengalaman itu ya, Beni, Siti dan Dayu. Kalian perhatikan ya. Main menirukan binatang berjalan di air. Lihat tulisannya anak-anak. Ya. Huruf pertama, sekali lagi huruf K, I, Nah, kemudian nama orang juga ditulis huruf K, P, Kemudian ingat ya anak-anak ya, ketika selesai menulis itu diakhiri dengan tanda titik seperti ini. Ya, ada titiknya. Kalian biasanya ini ketinggalan ini tanda titiknya ketika menulis kalimat. Ya, ada tugas menulis kalimat. Biasanya ketinggalan ini tanda titiknya. Ya, jadi lain kali kalau ada tugas menulis kalimat, jangan lupa tanda titiknya juga ditulis, tinggal ya. Kalau itu kalimat tanya, berarti harus tanda tanya. Ini ada kalimat yang tidak disusun dengan urut, masih acak. Ya. Coba siapa yang bisa membaca nomor 1? Saya. Dengan kalimat yang urut, siapa? Saya. Silakan. Hasbi dulu, ayo Hasbi. Nomor 1. Kemana Hasbi tadi angkat tangan? Lah kok hilang? Hasbi. Natita ya Natita. Nomor 1. Baca kalimat yang urutnya. Udin memakan tong sampah. Ya, benar. Tapi ingat ya, kalau ditulis berarti Udin U-nya huruf kapital apa huruf kecil? Kapital. Huruf kapital. Kemudian setelah ditulis diakhiri dengan tanda
Siapa yang mau jawab nomor 2? Saya. Siapa? Faiza, Aiza. Duh. Aiza. Baca yang keras, nomor 2. Cici sama Siti menyapu halaman rumah. Ya. Nomor 3. Rumah. saya Pak. Saya mau baca. Saya. Ya, Farah, ayo Farah. Nomor 3. Itu Mengumpulkan batu dan kerikil. itu mengumpulkan batu kering Dan dan kerikil. ya, itu mengumpulkan batu dan kerikil atau kerikil dan batu juga boleh. Ya, nomor 4. Siapa? Saya. Azza. Azza. Ayo, Mas. Pak, bentar Pak. Angkat telepon. Pak, bentar Pak. Angkat telepon Pak. Orang Mesias bisa. Bentar Pak. Nomor 4. Aiza. Ya, enggak usah rame sana. Ayo, Fajar, dibaca lagi yang keras. Lani memakan satu lidi. Iya, Lani mengumpulkan sampah. Nomor 5, siapa yang mau baca? Siapa? Safana. Ayo, Safana, nomor 5. Lani memegang sapu lidi. Ya, benar ya. Udah, anak ya. Jangan lupa kalau ditulis di buku tulis, jadi M-nya huruf kapital apa huruf kecil? Kapital. Huruf kapital ya. Bentar. Baik, kita lanjut ke pelajaran 3 ya, langsung ya anak ya. Di sini ada Udin yang membantu ayahnya membetulkan jam ini, tapi gak nyampe tangannya ya. Langsung saja anak-anak. Baik, di sini ada sebuah kalimat ini yang tidak tepat. Nomor 1 halaman 21, coba lihat. Ya, itu batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Ini ada yang nggak benar ini ya. Apa anak-anak? Apa yang salah dari kalimat nomor 1? Ada huruf kapital. Iya. Huruf B di kata batu itu harus kapital. Nah, ya. Kemudian diakhiri dengan tanda apa di sini? Titik. Ya. Ini adalah contoh yang salah anak-anak ya. Nomor 2 juga begitu. Mana yang harus huruf kapital? Ayah. Nah, ya huruf A pada kata ayah. Kemudian di sini diakhiri tanda titik. Nomor 3. Yang mana yang harus huruf kapital? Kemudian ini huruf kapital nggak? Udin huruf U kapital nggak? Ya. Iya. Kenapa? Karena nama orang. Kemudian diakhiri dengan tanda nomor 4. Mana yang huruf kapital? Ayah. Kemudian Udin lagi. Ya, U ini harus kapital. Diakhiri tanda titik. Kemudian nomor 5. Mana yang huruf kapital? Ayah. Ya, kemudian ayah huruf A ini harus huruf kapital. Tuhan ini juga harus huruf kapital anak ya. T-nya ini huruf kapital. Ya, kemudian
Udin, huruf U-nya ini harus huruf kapital. Dan diakhiri dengan tanda titik. Mengerti anak-anak? Ya. Nah, anak-anak tahu lagu ini? Ada yang tahu lagu ini? Coba kita akan menyanyikan bersama-sama lagu berjudul Lonceng. Ya. Tadi kan lagunya Judul lonceng. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kita akan bernyanyi lagu berjudul Lonceng. Ya. Makan dulu. Lonceng. Setiap bisa, ayo bisa sambil nyanyi ya. Ya, ingat kalau ada tanda titik, baik ingatkan. Kalau ada garis di bawah, itu pendek, ya, cepat jadinya. Ayo sekali lagi anak nyanyi semuanya. Yo, sekali lagi. Lagunya ya. Nanti bisa kalian dengarkan lagi, cari di YouTube banyak. Ya. Yang perlu kalian ingat-ingat lagi anak-anak adalah tanda panjang dan tanda pendek. Ya, di sini masih ada. Ya. Kalau tidak ada tandanya sama sekali seperti ini, yang di atas nomor 1 ini ya, yang nada do 1 ini nada do ya, itu tidak ada tandanya, maka dia satu ketukan, tidak panjang tidak pendek biasa. Kalau yang seperti ini ya ada titik di sebelahnya,
kemudian di atasnya ada garis, satu tengah ketukan agak panjang. Ya. Kemudian kalau ada garis di atasnya, di atas dua nada, do dan re ini dinyanyikan pendek, masing-masing setengah ketukan. Jadi nyanyinya ya nilon gitu. Anak ya, ingat ya. Nah ini di sini nada do, ya tandanya dibunyikan satu ketukan. Kalau nada 6 dan 7 yang di atasnya ada garis, itu masing-masing setengah ketukan ya. Ingat ya, ini kita pelajari sama-sama dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada membaca jam lagi. Anak-anak ya. Nah, sekali lagi, jika jarum pendeknya ada di angka 10 dan jarum panjangnya di angka 12, maka dibaca semuanya. Dibaca pukul 10. Ayo semuanya, kan saya tanya, harus jawab dong. Yang nomor 2, jarum pendek menunjuk angka 8. Kemudian jarum panjangnya menunjuk angka 12. Dibaca yang berikutnya, yang pendek ada di angka 2. Panjang ada di angka 12. Dibaca semuanya. Nomor 1. Ini dibaca pukul 1. nomor 2 dibaca pukul 3. nomor 3 dibaca pukul 6. 4 dibaca pukul 9. pukul bisa anak-anak ya membaca jam ya. Baik anak-anak. Jadi pelajaran matematikanya insya Allah mudah ya anak ya. Tinggal membaca jam. Baik anak-anak, apa ada yang perlu ditanyakan? Ya. Jadi hari ini kita tadi sudah belajar tentang apa tadi? Panjang dan pendek lagu ya. Kemudian kita diingatkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjukkan persatuan. Permainan-permainan yang dapat menunjukkan persatuan. Kemudian kita tadi juga belajar panjang pendek lagu. Nah, kemudian kuat dan juga lemah lagu. Ya. Setelah itu kita belajar membaca jam atau waktu. Ya. Kemudian kita juga mengenal kegiatan bermain. Ya, yaitu bermain menunjukkan hewan di air. Ada kegiatan jongkok. Ya, Udin tadi jongkok. Baik, dari materi-materi yang sudah kita pelajari sama-sama, anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Nanti jangan lupa nanti juga tetap kalian harus pelajari lagi ya untuk mengingat materinya. Ya. Nanti tidak ada tugas anak-anak. Cukup kalian pelajari lagi di rumah. Ya, materi yang sudah kita pelajari. Pembelajaran 1 sampai pelajaran 3. Besok kita ketemu lagi ya anak-anak ya di Google Meet ya. Untuk membahas pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Ya. Ya. Tolong sekali lagi nanti kalau ketemu di Google Meet, kalian yang sopan anak-anak, sikapnya yang bagus. Ya, karena ini kan saya rekam nanti. Ya, jangan guyon. Karena kita sudah mendekati ujian. Kalau kamu guyon nanti materinya nggak bisa masuk. Ya. Oke, anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apa ada yang mau disampaikan? Sampai jumpa besok ya.
Besok di waktu yang sama, insya Allah kita akan bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.